siang semuanya. Siang hari ini kita akan mulai untuk materi menulis di media massa atau menulis jurnalistik. Nah, jujur, secara kompetensi saya tidak terlalu paham dengan materi ini karena memang saya sebenarnya belum pernah juga untuk mempublish tulisan saya di koran maupun di majalah. Oleh karena itu saya mencari orang yang lebih berkompeten untuk mengisi materi ini dan ada dosen sekaligus penulis yang bersedia mengisi sesi materi pada sesi siang hari ini. Nanti beliau yang akan menjelaskan secara detail materi tersebut. Kemudian outputnya apa? Outputnya ya nanti Anda diharapkan setelah ini bisa mempublish tulisan Anda di media massa, baik cetak maupun online. Di koran, di majalah, atau di media massa online itu contohnya seperti di blogspot ya, ada kan kompasiana.com dan sebagainya, seperti itu. Nah, materi ini nanti sesi pertemuan ini nanti akan disampaikan materi-materi, kemudian setelah materi dipaparkan akan di waktu untuk tanya jawab. Ya, tanya jawab. Jika ingin bertanya, tolong audionya atau gambar ini ya, mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu, baru silahkan bertanya. Gitu ya, tanya satu-satu, kami beri kesempatan, beri waktu. Kemudian, karena Zoom yang kita gunakan ini adalah free, nanti setiap 40 menit dia akan out sendiri. Jadi kami mohon setelah 40 menit tiba-tiba kalian out dari Zoom, kembali masuk lagi, join lagi dengan link yang tadi sudah saya sampaikan, bersama password yang sudah saya sampaikan. Mohon diperhatikan ya, setelah 40 menit, Zoom ini akan berhenti secara otomatis. Oleh karena itu, Anda diminta kembali untuk join menggunakan link dan password yang tadi sudah di-share di grup. Bisa ya? Oke, nah saya akan perkenalkan terlebih dahulu pembicara pada siang hari ini supaya bisa lebih mengenal beliau lebih jauh. Jadi beliau ini dosen di salah satu perguruan tinggi perguruan tinggi swasta di Kota Semarang sebagai direktur. Kemudian beliau juga sebagai penyunting naskah publikasi untuk lembaga beliau jika ingin mempublikasikan sesuatu yang terkait dengan lembaga beliau, dahulu mengedit terlebih dahulu sebelum publish ke masyarakat. Selain sebagai penyunting, beliau juga sebagai penulis di media massa cetak maupun online. Nanti beliau lampirkan juga contoh-contoh tulisan-tulisan beliau yang sudah beliau beberapa koran maupun di beberapa blogspot gitu ya. Kemudian beliau juga pernah seorang penbuku juga dan pernah menerima hibah penulisan dari Sekdikti pada 2017. Dan beliau juga sudah banyak menulis buku antologi maupun buku ayam. Beliau sebagai redaksi maupun reviewer dari jurnal nasional ya. Jadi beberapa jurnal yang ingin publish akan direview terlebih dahulu oleh beliau di beberapa nama jurnal. Kemudian jika lolos baru akan dipublish jurnal tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja. Kemudian tolong kalau ada pertanyaan disimak materinya baik-baik. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan di-keep dulu sampai nanti ada sesi pertanyaan dibuka, gitu ya. Setelah sesi pertanyaan dibuka, satu-satu silahkan bertanya apa yang ingin Anda ketahui tentang media massa atau menulis jurnalistik. Silahkan Anda tanyakan sebanyak mungkin, maksimal yang ingin Anda tahu dan untuk menjawab dan menerangkan. Oke, kita langsung saja mulai. Kita undang. Oh ya, saya lupa sebutin namanya ya. Beliau adalah Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto, MR, MSc,
Direktur Teknik Bumi Akpelni, Politeknik Bumi Akpelni terletak di Bendan Dur, ya, Pak. Cap di Bendan apa Bendan ini? Bendan Dur, Bu. Oke, Bendan Dur. Oke, selamat datang Kapten Cahya Fajar Budi Hartanto atau Cap Fajar. Silakan Anda memanggil Cap Fajar. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami memberikan materi terkait di media massa atau jurnalis. Jangan lupa 10 menit Anda akan tolong join kembali, gitu ya. Dan selama pembelajaran ini, perkuliahan ini direkam. Nanti jika Anda kesulitan untuk mencari materi atau Anda ingin mereview ulang materi ini, Anda bisa lihat di channel YouTube dari Cap Fajar ya. Jadi Cap Fajar punya channel YouTube, silahkan ambil materinya di situ atau melihat materinya di situ. Oke, saya langsung serahkan ke Cap Fajar, silakan untuk dimulai. Oke, baik. Terima kasih Bu Esther. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Cap. Iya, oke. Suara saya terdengar jelas ya. Baik, saya akan share screen dulu untuk tampilan PowerPoint-nya. Ya, terima kasih tentu sudah diberikan kesempatan ini. Terhormat sekali saya untuk bisa berada di depan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Apakah PPT-nya sudah bisa terlihat saat ini? Belum. Belum, Cap? Belum. Iya. Cap. Oke, sebentar, sedang proses loading. Ya, pada prinsipnya menulis di media massa mungkin agak sedikit berbeda dengan menulis artikel ilmiah. Jadi mungkin sudah ada, saya tidak tahu apakah sudah ada pembelajaran sebelumnya yang berbicara tentang menulis artikel ilmiah, gitu ya. Kalau artikel ilmiah tentu ada dasar-dasar ilmiah yang harus kita kuasai dan kita tidak boleh lepas dari sana. Sementara kalau menulis di media massa atau di katakanlah koran gitu ya, agak lebih bebas bahasanya. Oke, ini tampaknya loading. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Dan masalahnya saya kok jadi nggak bisa lihat zoom-nya, supaya kalau ada yang mau masuk lagi, saya masih bisa memberikan kesempatan. Takutnya kalau tampilannya PPT seperti ini, ada yang mau join atau chat nggak bisa terbaca oleh saya. Baik, sambil berjalan saya setting, ini secara umum saja saya sampaikan materi saya tidak banyak ya, karena kita akan bicara soal bagaimana menulis di media massa. Dan tentu ada luaran, ada harapan yang ingin dihasilkan dari perkuliahan siang hari ini yang tidak hanya sekedar mendengarkan saja ya, harapannya nanti ada outputnya sebagaimana tadi disampaikan Bu Esther. Baik, materi kita, saya next. Enggak mau ketampilan slide berikutnya, sebentar. Oke, ya. Baik, jadi kita mengenal dulu apa itu artikel populer, kemudian bagaimana sistematika dan tahapnya menulis artikel populer, kemudian bagaimana kita memilih media yang tepat untuk artikel kita, karena ada begitu banyak media massa hari ini, lalu apa tips-tips dan triknya supaya artikel kita bisa dimuat di media massa ya, atau di koran. Secara umum ini pengertiannya terlebih dahulu ya, atau definisinya dulu, bahwa artikel populer itu adalah tulisan yang berisi gagasan atau kajian atau pemikiran yang disampaikan dalam format yang sederhana, tidak kaku, dan menggunakan bahasa yang populer. Karena itu dikatakan artikel populer, supaya mudah dimengerti oleh orang awam yang membaca. Jadi misalnya katakanlah kita mau menulis tentang, karena yang lagi tren COVID-19 ya, saya
ceritakan tentang COVID-19. Terus dikaitkan dengan work from home misalnya. Nah, kalau tulisan itu dibaca oleh orang-orang yang ya bahasanya sudah agak paham lah gitu ya, pakai istilah-istilah social distancing gitu, paham nggak apa-apa. Tapi artikel populer tidak untuk ditujukan ke orang-orang yang sudah paham. Untuk orang-orang yang memang belum mengerti betul apa itu social distancing, apa itu work from home gitu, sehingga banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang mudah. Bahkan pada beberapa artikel populer masih digunakan bahasa asli daerah setempat. Misalnya katakanlah korannya ini adalah koran daerah Jawa gitu ya. Maka ada bahasa-bahasa Jawa muncul di situ. Misalnya tidak takut corona, masyarakat Semarang bergerombol, nah gitu-gitu ya. Atau nek pakai bahasa kita kan nggak enak nek pakai bahasa Jawa asli itu. Ngelumpuk di pos misalnya gitu ya. Masih bisa menggunakan bahasa itu. Tetapi perlu diperhatikan ada bagian depannya ini, yaitu gagasan atau kajian atau pemikiran. Jadi bukan seperti kita menulis fiksi yang merupakan hayalan gitu ya. Jadi gagasan atau ide itu pasti didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang kok ini begini ya, kok ini begitu ya, kata Pak ini begini, kata Bapak Ibu itu begini, kata pemerintah seperti ini, realitanya begini. Nah, pemikiran-pemikiran itu disatukan, kemudian dirumuskan menjadi sebuah artikel. Ya, jadi yang disebut dengan artikel sebenarnya sama konsepnya dengan artikel ilmiah, hanya kalimatnya saja. Jadi tetap dia ada unsur ilmiahnya. Jadi kalau ini mata kuliahnya, apa nama mata kuliahnya? MPKI ya, penulisan karya ilmiah. Ini tetap ilmiah gitu ya, tetapi ilmiahnya nanti kita lihat apa ciri khas dari sebuah karya populer gitu ya. Oke, baik. Ini adalah ciri khasnya. Udah deh, ya ampun. Oke, ini PPT-nya agak ngadat ya, agak lambat. Responnya dari klik kok lambat. Oke, ini karakternya. Yang pertama harus trending topik. Nah, jadi karakter dari sebuah artikel bukan seperti kalau jurnal ilmiah kita bisa mensitasi sampai yang 5 tahun lalu gitu ya. Tapi kalau kita baca koran, selisih sehari aja mungkin sudah nggak up to date itu beritanya. Jadi apa yang betul-betul sedang tren, itulah karakter artikel populer. Beda dengan artikel ilmiah, misalnya teman-teman bikin penelitian membuat riasan atau makanan atau potongan busana, ini yang itu bisa dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Kalau trending topik kan nggak bisa, harus hari itu atau mungkin ya dalam minggu-minggu itulah paling tidak. Nah, tidak harus ada data penelitian sendiri. Jadi kalau mau bikin artikel ilmiah itu harus dalam rangka hasil penelitian kan. Tapi kalau artikel populer tidak. Jadi boleh hanya berdasarkan ide pemikiran tadi. Cuma memang harus ada data pendukung. Tetap ada referensi dari literatur maupun dari para ahli. Jadi kita nggak bisa mengatakan misalnya saya mau nulis tentang vitamin C gitu. Terus kita pakai referensi yang sudah dari sejak pada waktu saya SD. Mungkin bisa, tapi hanya sebagai kembang saja, jadi warna saja ya. Jadi harus ada tetap referensinya. Meskipun tidak disebutkan seperti kalau kita melakukan citasi di karya ilmiah. Ini sekarang semester berapa ya? Semester 2 ya. Kalau melihat buku-buku karya ilmiah gitu, itu biasanya ada yang apa ya, berdasarkan, nah gitu ya, atau kayak tadi lah misalnya apa, saya tampilkan yang halaman sebelumnya tadi. Kok PPT-nya kok lambat ya? Tadi kan di bawah ada tuh ya, ketika saya memberikan tampilan tentang definisi, ada sumbernya gitu. Nah, kalau ini tidak harus kita sebutkan, tapi kita cukup misalnya menyimpan saja data
sumber yang kita gunakan, sehingga sewaktu-waktu misalnya katakanlah kita ditanya, kita punya sumbernya. Kemudian karakter yang ketiga, pembahasannya lugas dan tidak mendalam, tetapi tetap ada alur pemikiran sistematis. Tidak sampai misalnya katakanlah kita bicara COVID-19, lalu kita bicara sampai dengan detail sekali, itu bentuknya kayak apa virusnya, cara menularnya yang sampai dengan secara kesehatan misalnya katakanlah dari sudut pandang kesehatan. Enggak sampai seperti itu. Jadi hanya kayak mengupas saja karena itu baru brainstorming. Biasanya berdasarkan artikel populer itulah orang kemudian penasaran dan melakukan penelitian lebih lanjut gitu. Jadi ini hanya sebagai ide. Karena gini, menulis karya ilmiah itu bisa berangkat dari sebuah permasalahan. Gitu kan? Ketika kita melihat masalah, ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, saat itu kita kemudian pengen melakukan penelitian, ingin melihat. Nah, dari mana kita bisa melihat masalah kalau kita tidak terjun langsung? Salah satunya dengan membaca. Nah, artikel populer adalah salah satu bacaan yang bisa kita baca untuk mendapatkan masalahnya sebelum melanjutkan ke artikel ilmiah. Kemudian, gaya bahasanya tidak terlalu formal, ya. Misalnya katakanlah ada satu judul presidenku nyeleneh misalnya gitu ya. Nyeleneh itu ya paling ya hanya dibaca di sekitar sini gitu. Ya. Hanya dibaca di sekitaran area Jawa gitu pasti koran itu gitu ya. Atau mungkin kalau bahasa yang sudah familiar, sudah populer biasa dipakai meskipun di luar Jawa ya mungkin bisa saja digunakan. Misalnya katakanlah Bandara Suta Semrawut gitu ya. Nah, Bandara Suta Semrawut loh. Ini kan berarti bahasa yang bukan bahasa Indonesia baku gitu ya. Oke. Baik, itu karakter artikel populer. Nah, contohnya tentu ya seperti yang kita biasa lihat ya di koran, di majalah, di apa namanya? Di terutama kolom-kolom ini ya. Kolom-kolom opini gitu, kolom-kolom pendapat gitu. Nah, perhatikan ini judulnya ya. Lucu-lucu, judulnya kan gini toh, 4 kali 6 atau 6 kali 4. Nah, ini fenomena ketika terjadi apa? Terjadi perdebatan antara anak dengan orang tua, gurunya ngajari 4 kali 6 itu 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 sampai 6 kali. Nah, sampai di rumah muridnya 6 kali 4 ya. Orang tuanya ngajarinya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Yang benar yang mana? Nah, kalau itu dibikin judul yang ilmiah, pasti judulnya tidak seperti ini. Judulnya pasti akan analisis kebenaran rumus matematika apa, nah gitu. Itu nggak menarik dibaca. Saya nggak akan baca lah itu kalau judulnya begitu ya. Kemudian ada itu judul, siapa suruh datang ke Jakarta. Nah, ini ramai ketika misalnya orang-orang mau pulang nggak bisa gitu ya. Nah, siapa suruh datang gitu ya. Sekarang mau pulang nggak bisa ribut. Nah, gitu. Misalnya. Jadi harus menyesuaikan dengan tren yang saat ini ada. Nah, oke. Nah, kemudian ada contoh lagi itu, sopir angkot baca koran, mahasiswa baca status. Nah, gitu ya. Ini mahasiswa sekarang katanya udah malas baca kan gitu ya. Terus nggak mungkin saya mau bikin artikel populer, pengen supaya orang menarik, kemudian saya menulis turunnya atau rendahnya minat baca mahasiswa masa kini. Wah, udah orang sudah tahu lah isinya itu berarti. Wes sudah pasti akan bahas itu. Kalau gini kan, kok mahasiswa disemantarkan sama sopir angkot sih? Nah, gitu. Emang sopir angkot baca korannya gimana? Nah, gitu. Atau kemudian yang satunya misalnya pemimpin, keberanian dan perubahan. Ini sebetulnya ada satu permasalahan yang mau dibahas di sana gitu ya, tentang keberanian seorang pemimpin melakukan perubahan gitu. Nah, coba kalau ini jadi judul artikel ilmiah, pasti judulnya kira-kira peran pemimpin dalam melakukan perubahan, ya gitu ya, atau keberanian seorang pemimpin mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Nah, bunyinya akan seperti itu. Tapi di karya populer akan disederhanakan judul-judulnya. Ini beberapa, cuman ini nanti mungkin saya besarkan pakai tampilan yang tidak PPT ya supaya lebih kelihatan jelas. Oke. Sementara saya dapat warning 7 menit lagi ternyata. Perasaan saya ngomongnya baru sebentar ya. Kok sudah 7 menit? Mungkin tadi dipakai untuk nunggu masuk gitu ya. Terus dipakai juga untuk pembukaannya. Jadi ini sudah tahu-tahu tinggal 7 menit. Oke, enggak masalah.
Masih ada yang juga join lagi. Baik. Nah, ini sistematikanya. Nah, setelah mungkin ini nanti kan saya usahakan mungkin kalau dalam waktu ini 6 menit lagi nanti semoga teorinya kira-kira sudah bisa berjalan. Nah, nanti kita tinggal praktisnya bagaimana. Oke, sistematikanya seperti ini. Poin pentingnya ada pada bagian ini. Kenapa judul dimunculkan? Karena judul itu penting di artikel populer. Kalau di media elektronik yang apa tuh? Sekarang kan modelnya e-newspaper ya. Koran sekarang sudah agak kurang dibaca orang lah pakainya Babe dan kawan-kawan itu ya. Nah, koran yang online itu penting judul itu. Karena apa? Menarik orang untuk membuka. Karena dengan satu klik, nah berarti ada duit masuk kan gitu ya. Tukang pasang iklan akan memilih satu page, satu web yang banyak diklik oleh orang gitu kan. Nah, jadi judulnya harus menarik. Harus membuat orang penasaran. Meskipun kadang-kala sekarang ini kode etik jurnalistik agak dilawan ya, judulnya kadang rotok nggak sesuai dengan isinya gitu. Apa yang penting judulnya disukai, maka dijadikan satu bagian pokok tersendiri. Kemudian ada pendahuluan di mana nanti akan mengupas tentang fenomenanya, keadaannya masa kini, dan tinjauan. Kalau kita di karya ilmiah itu ada tinjauan pustaka. Nah, kalau ini bolehlah disebut tinjauan pustaka, tapi ya hanya berdasarkan atau penulis pernah baca bukunya siapa gitu, atau fenomena dari misalnya pidato presiden 3 hari yang lalu gitu ya. Nah, diambil sarinya. Presiden 3 hari yang lalu menyatakan bahwa sudah saatnya kita berdamai dengan corona. Nah, apa itu maksudnya berdamai dengan corona? Sudah siapkah bangsa kita? Nah, gitu ya. Nanti kita membuat bagian pendahuluannya seperti itu. Kemudian pembahasan, dikupas pembahasannya lalu penutup. Nah, secara detail bagian per bagian ini nanti akan kita lihat bagaimana menyusunnya, bagaimana melihat atau membuat alur pikirnya supaya bisa satu rangkaian. Dan yang jelas artikel populer ini sangat dibatasi. Jumlah karakternya sangat terbatas. Tidak mungkin Anda sejago-jagonya menulis lalu kemudian saya pengen nulis artikel satu koran penuh gitu. Enggak dikasih sama redaksinya ya. Pasti hanya cuma dikasih satu kolom isinya 4 baris ya, atau mungkin 2 baris. Sudah tuangkan saja di situ gitu. Tempatnya terbatas ya. Oke. Sambil saya mengingatkan ya, notifikasinya adalah 4 menit lagi. Semoga nanti tidak ada masalah ketika join ulang. Ya, tahapannya seperti ini. Yang pertama, tentukan dulu tema yang akan dibahas. Nanti saya akan lebih lanjut ketika setelah join lagi membahas tentang tema yang akan dibahas. Bagaimana saya menentukan tema. Kemudian dari tema itu, kembangkan gagasan atau kerangka idenya. Misalnya tadi saya bicara temanya tentang memasak bagi penderita diabetes misalnya gitu ya contohnya. Nah, apa tuh gagasan atau idenya? Oh, orang diabetes itu nggak boleh makan ini. Oh, orang diabetes harusnya makannya ini gitu ya. Oke. Kemudian mungkin ada yang boleh join ya, suaranya mencampuri suara saya. Jadi saya sementara nggak bisa mood, silakan mood masing-masing aja ya. Oke, kemudian tuliskan bagian pendahuluan, bikin pendahuluan dulu, bikin secara garis besar dulu, grambiangannya dulu ya. Semarang susah nih grambiangan, apa bahasa itu ya. Kemudian kalau sudah punya kerangka konsep pendahuluan, nah baru di situ bicara judul. Jadi kalau karya tulis ilmiah mungkin nanti kalau ketemu dengan pembimbing di semester 5, 6 mungkin ya akan nanya judul itu. Tapi kalau karya populer enggak, nanti judul dipikir belakangan. Ibaratnya anaknya sudah lahir baru diberi nama. Itu bukan dinamain waktu masih di kandungan, beda dengan karya ilmiah. Biasanya struktur judul itu sudah dibahas dulu di awal. Kalau ini judulnya kan kita bisa melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang. Itu yang disebut dengan menentukan angle ya. Misalnya tentang katakanlah sekolah vokasi gitu ya, sekolah yang langsung praktek. Saya bisa melihatnya dari sudut pandang lulus langsung kerja. Saya melihatnya dari sudut pandang kurikulumnya, bahwa kurikulumnya 70% praktek. Saya melihatnya dari sudut pandang misalnya pengajarnya, harus orang-orang yang punya
pengalaman di bidangnya. Saya lihat dari sudut pandang, nah nanti baru akan mengarah ke judul, gitu ya. Setelah saya ambil kesimpulan, saya pengen lebih senang nulis tentang dosennya nih, gitu ya. Nah, baru nanti menjadi dosen vokasi, mudahkah? Nah, misalnya gitu ya. Jangan syarat-syarat menjadi dosen vokasi, wah gitu. Itu bukan judul nanti ya. Oke, baik. Kemudian cari rujukannya. Setelah tahu judulnya kan berarti sekarang tidak lagi tema besar sekolah vokasi gitu, tapi sudah sangat mengerucut hanya tentang dosen. Nah, cari referensi-referensi. Dosen itu menurut aturannya harus bagaimana gitu ya. Nah, setelah punya referensi, melanjutkan menulis bagian isi dan penutup. Nah, setelah selesai, dibaca lagi dari awal sampai selesai. Kalau perlu minta tolong orang lain untuk membaca. Ya, karena kalau kita sendiri yang membaca sih, ya kita paham ya, tapi karena kita yang nulis kan. Tapi minta tolong orang lain yang, mohon maaf, mungkin agak serata di bawah kita sedikit lah gitu. Adik kita, adik coba baca nanti mudeng enggak gitu ya. Atau Bapak Ibu misalnya yang enggak berkecimpung di bidang ini, enggak pernah ngurusi politik misalnya, terus kalian bikin tulisan tentang politik, disuruh baca dulu misalnya gitu ya. Nah itu bisa. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk kita bisa memeriksa kembali artikel kita. Nah ini tahapannya. Jadi secara teoritis mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ingin kita lebih banyak praktek supaya hasilnya ada. Oke, jadi tahapannya ini tadi saya mungkin mundur sedikit saja ya. Jadi menentukan tema, menentukan gagasan atau ide dari tema besarnya itu. Kemudian dari sana kita menulis bagian pendahuluan, pengantarnya. Setelah kita tahu pengantarnya, oh ternyata kita kesulitan nih kalau saya mau nulis terlalu luas gitu, atau saya kayaknya nggak bidang ini gitu ya. Sehingga saya perlu membuat gambaran dulu, setelah itu saya akhirnya fokus pada satu judul tertentu, satu sudut pandang tertentu, baru saya cari referensinya, baru melanjutkan, menulis isi dan penutup. Agak berbeda ya dengan menulis-menulis yang lain, yang biasanya mencari referensi dulu, baru kemudian berjalan terus. Oke, nah bagian pertama adalah menentukan tema. Sebetulnya ini yang paling agak rumit atau agak susah ya, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Susah itu kan masih bisa dikerjakan ya. Oke, bagaimana kita memilih topik, gitu ya? Bagaimana kita memilih sebuah materi yang akan kita tulis, itu ada di irisan ini, bagian tengah. Kalau teman-teman adik-adik lihat lingkaran ini, ada lingkaran topik yang Anda sukai. Saya suka nulis tentang masak, gitu ya. Tapi ada yang Anda kuasai nggak, gitu ya? Apakah semua orang bisa masak segala macam masakan, gitu ya? Enggak, yang saya kuasai itu, saya suka masak, tapi yang saya kuasai itu masakan tradisional, misalnya gitu ya. Saya kalau suruh oriental, nggak ngerti gitu. Saya suka sih misalnya tentang busana, tapi saya menguasai ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat misalnya gitu ya. Saya nggak menguasai kalau harus cerita tentang pakaian Minang dan seterusnya, nah gitu. Itu harus cari yang beririsan. Kemudian satu irisan lagi, topik yang bermanfaat buat audiens. Kira-kira kalau sekarang ini lagi bulan puasa, saya nulis tentang bagaimana masakan yang misalnya untuk berbuka atau untuk sahur praktis, misalnya gitu ya, atau untuk kue Lebaran meskipun sekarang Lebaran di rumah saja, nah gitu ya. Nanti gimana caranya itu? Nah, ini kalau ketemu irisannya, nah itulah temanya tuh sebetulnya. Saya suka tema itu, saya menguasainya, dan tema itu bermanfaat. Ada sih, saya suka dan bermanfaat di sini nih, yang area pink ini ya. Saya suka dan itu pasti bermanfaat lah. Misalnya saya sekarang menulis tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan pada masa pandemi. Ya, pasti bermanfaat tuh dan saya suka. Tapi saya sendiri bingung gimana gitu. Saya juga suka kalau ada kerjaan di masa pandemi gini. Tapi saya nggak menguasai, ya kan gitu. Atau ada yang kita kuasai tapi nggak bermanfaat gitu. Saya jago mancing misalnya gitu ya. Saya sangat menguasai segala macam teknik trik mancing gitu. Tapi sedang bermanfaat gak untuk orang sekarang? Jangan-jangan kalau sekarang saya ngomong mancing, langsung asosiasinya langsung berpikir mancing kerusuhan, gitu ya, atau mancing yang negatif-negatif. Jadi enggak deh, mending nggak nulis itu. Nah, gitu ya. Jadi itu cara memilih topiknya. Oke, baik. Kemudian mari kita pilih media massanya.
tidak semua harus kita paksakan ditulis di koran, ya. Kan koran, majalah, tabloid itu punya segmen, punya pasar. Kita mau menulis ini untuk dibaca oleh kalangan tertentu atau semua kalangan harus tahu, gitu ya. Kalau saya nulis tentang bagaimana merawat, misalnya katakanlah orang sakit tertentu, misalnya gitu ya, ya cukup di tabloid kesehatan yang lebih pas misalnya, atau misalnya saya menjaga kebugaran tubuh gitu ya. Kalau minta kita paksakan masuk di koran yang bahasannya bahasan politik dan seterusnya atau bahasan umum, mungkin nggak akan masuk-masuk tulisan kita, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan segmennya. Kalaupun cetak nggak ada, kita tetap bisa bikin skrip, ya skrip untuk media massa elektronik. Meskipun kalau media massa elektronik itu ada tampilan videonya, tapi tentu sebelum jadi video, sebelum jadi film, mesti ada skrip atau di radio yang dibacakan, gitu ya. Susah lagi itu minimal nulis di sosial media. Nah, ini pendidikan yang penting sebetulnya bagi kita ya. Hari ini sosial media kita itu isinya apa? Katanya gibah gitu ya. Atau saling menghasut, saling menjatuhkan gitu ya. Nah, sosial media itu sebetulnya ajang yang bagus untuk kita menuangkan opini. Bisa saja bentuknya itu status Facebook gitu ya, caption di Instagram, atau sekedar tweet yang hanya beberapa kata itu, tapi itu penting sebetulnya ya. Pengaruhnya besar, terutama Anda yang mungkin followernya sudah banyak gitu ya. Nah, mungkin kalau yang influencer, nah, kan AKS bisa nitip sama influencer itu supaya di sekitarnya nanti terus masuk AKS gitu ya. Kemudian blog. Nah, bagus nih kalau kita belum bisa nulis di media massa, saya sarankan kita punya blog atau website ya. Mungkin tidak harus website yang yang sudah sangat besar lah gitu. Ini saya mungkin tampilkan contoh lah gitu satu supaya Anda bisa melihat ya. Salah satu platform yang menerima tulisan kita itu adalah kompasiana.com ya. Kompasiana.com bisa kelihatan di layar. Ya, ini adalah profil saya. Nah, itu ya. Jadi kompasiana.com itu kalau Anda masuk kompasiana.com lalu nanti di bagian atas itu ada tulisan mulai nulis. Klik saja di situ atau daftar login dulu gitu ya. Setelah itu nanti Anda mulailah menuangkan tulisan. Nah, dari situlah kita akan belajar bagaimana tulisan kita dibaca orang apa enggak ya. Kita akan tahu karena nanti di sini kan ada dilihat oleh berapa orang gitu ya. Ya kalau pertama kali nulis kita nggak usah langsung memaksakan harus dilihat oleh ratusan orang lah ya. Minimal keluarga, teman-teman gitu kita promosikan dulu lah lewat media sosial kita. Karena kalau nulis status panjang-panjang tuh biasanya nggak populer juga kan. Nah, jadi panjangnya kita tuh muat di sini. Sebagai contoh misalnya, contoh sekaligus kita melihat contoh judul gitu ya. Ini salah satu contoh yang punyanya AKS. Nah, kebetulan saya pernah menulis untuk AKS ketika Ibu Direktur mendapatkan penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan program studi terakreditasi B terbanyak. Wah, mesti bangga ini. Wah, tepuk tangan untuk AKS ya kan. Ada evaluasi tahun berapa ya, tahun lah kalau nggak salah ya, tahun kemarin. Nah, contoh judulnya begini, saya tidak akan menulis misalnya AKS Ibu Kartini meraih gitu ya, pakai bahasa yang umum gitu, meraih penghargaan dari LLDT dalam hal akreditasi. Wah, nggak menarik gitu ya. Jadi mesti bunyinya kalimat judulnya begini, tingkatkan akreditasi prodi AKS Ibu Kartini raih penghargaan dari LLDT. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Jadi isinya nanti kemudian kita buat dengan kalimat yang lebih menarik gitu ya. Jadi tidak berdasarkan urutan-urutan yang sangat sangat struktural sebagaimana kalau di karya ilmiah gitu ya. Oke, jadi ini contoh-contohnya. Lebih lanjut mengatakan bahwa saya back dulu. Jadi kalau kita lihat judulnya di sini mesti judul-judul yang kalimatnya seperti dipenggal atau dihilangkan sedikit gitu ya.
menjadi kalimat yang nanti bisa dibuka di halaman artikel profil ini, ada beberapa tulisan yang bisa dijadikan referensi. Oke, saya lanjut ke PPT-nya dulu. Ya. Nah, ini dalam kaitannya dengan memilih tempat kita menulis ya. Kalau saya menulisnya memang karena bidang saya pendidikan ya, lebih banyak bicara soal pendidikan vokasi gitu. Ini umum sekali ya, mewujudkan pendidikan tinggi yang adil dan merata gitu ya, tinggi, adil dan merata. Mewujudkan pendidikan tinggi nggak pakai yang ya kan, yangnya dibuang. Mewujudkan pendidikan tinggi adil dan merata. Sehingga saya coba cari yang bisa memuat ini menjadi lebih nasional. Ini agak skalanya lebih luas meskipun ya masih di Jawa juga lah gitu ya. Jadi, nah lain dengan artikel saya yang satu. Ini artikel saya satu di Suara Merdeka. Lain dengan artikel saya yang satu lagi. Misalnya ini. Nah, mewujudkan pendidikan vokasi yang murah. Nah, gitu ya. Menariknya apa di sini? Karena orang membaca pendidikan murah gitu ya. Vokasi itu apa? Nah, ini sudah skupnya sudah sangat terbatas sehingga saya tidak memaksakan untuk harus dipublish di yang tingkatnya nasional saya gitu ya. Saya cukup di yang level standar saja sehingga kemudian bisa peluangnya termuat lebih tinggi gitu. Kalau peluang muatnya lebih tinggi, kita mempublikasikannya agak lebih mudah. Nah, ini misalnya saya tadi contohkan ya bagaimana kita membuat pendahuluan. Nah, membuat pendahuluan saya mengutip misalnya dari era Mendikbud Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro. Sebetulnya konsep link and match itu sudah ada sejak itu gitu ya. Jadi mengutip punya orang gitu. Kemudian pada masa era Presiden SBY seperti apa. Lalu saya tampilkan masalahnya. Jadi bagian pendahuluan ini itu isinya adalah masalah awal gitu ya. Oleh karena itu pendidikan vokasi yang murah jadi tuntutan masyarakat. Nah, itu kan masih pendahuluannya. Terus bisa enggak kan gitu. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, baru mulai pembahasan. Ternyata yang dibutuhkan adalah kompetensi. Kemudian ada masalah nih ya. Jadi munculnya di sini masalah. Dua masalah gitu ya. Boleh pakai sub-sub seperti ini, biasanya orang lebih mudah mengelompok-kelompokkan bab karena tidak mungkin pakai bab 1, bab 2 gitu ya di karya ilmiah, di karya populer. Dijelaskan masalahnya ya, dan jangan lupa selalu harus mengakhiri dengan penutup kan gitu. Nah, bagaimana lebih detailnya? Mari kita lanjutkan ke slide-nya. Nah, ini tips dan triknya untuk menulis. Pertama, bahasa judul harus unik, harus menggelitik, tapi jangan yang nggak familiar ya. Pakai bahasa misalnya katakanlah Sembrono. Nah, gitu-gitu tuh ya. Sembrono kira-kira semua yang di kelas ini tahu nggak ya? Ada yang nggak tahu Sembrono. Jadi harus ditanyakan. Itu tadi makanya fungsinya kenapa kita perlu mengecek ke orang lain. Ya, paham nggak gitu. Kemudian pembukaan. Bagaimana pembukaan? Mengutip data atau pernyataan dan menambah penegasan. Jadi yang tulisan kita sendiri sebetulnya tidak banyak. 2 atau 3 kalimat saja di setiap paragraf-paragraf itu. Lalu bisa kita membuat sebuah pertanyaan pada hal yang penting di bagian awal. Setelah itu pembahasan, ingat tadi ya, pembahasan harus mengacu pada sudut pandang penulis. Jadi hati-hati menulis artikel populer tidak seperti kita sedang memaksakan orang untuk mempercayai bahwa penelitian saya misalnya kue ini kalau ditambahi dengan ekstrak tertentu ini pasti enak gitu. Enggak ya. Jadi pembahasan ini semacam view saya gitu ya. Kalau saya melihat dari kacamata saya seperti ini. Meskipun ada unsur argumentatif dan ada unsur mengajak orang untuk percaya, tapi boleh iya, boleh enggak, kan begitu. Nah, kemudian penutupnya, ingat ya, kalau jadi di awal itu ada pertanyaan, jangan lupa dijawab pertanyaannya. Meskipun ini kayak film Hollywood itu, sudah ending, tapi ternyata masih ada kayak berserinya gitu ya. Bisa saja kita meninggalkan pertanyaan perenungan. Contoh pertanyaan perenungan itu apa? Misalnya, sekarang tinggal ada di tangan kita. Apakah kita mau COVID-19 segera berhenti atau membiarkannya berjalan begitu saja? Nah, itu pertanyaan perenungan. Indonesia terserah. Itu ya, hashtagnya sekarang lagi tren Indonesia terserah. Sakarepmu kan gitu ya.
Oke, baik. Itu tips dan triknya. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira sulit nggak gitu untuk mempraktekannya? Kira-kira sulit nggak ya? Ada yang mungkin mau berpendapat? Bu Esther kira-kira sulit nggak Bu Esther? Kayaknya mudah. Mungkin untuk outputnya minimal dari status aja gimana, Cap? Kurang kalau status ya. Mesti Kurang. artikel. Kurang statusnya itu. Oh, blog. Membuat Ya, blog. ya nanti artikel pendek aja lah. Kita lihat dulu ini dulu. Kita lihat dulu ini. Semoga nanti bisa menambahkan. Ya, saya ke sini dulu deh. Nah, ini ya. Jadi apapun tips dan triknya, yang terpenting itu mulai menulis gitu. That's right. Ya, tulisan apapun, artikel ilmiah, artikel populer, kuncinya di sini. Nah, saya mau dengar mungkin 1-2 perwakilan bisa unmute gitu untuk menjawab ya. Sulit nggak ya menulis itu? Mungkin kan supaya kayak di kelas betul gitu, interaktif gitu ya. Boleh saja di unmute, jawab dulu baru nanti di mute lagi gitu. Kira-kira sulit nggak menulis? Enggak, Cap. Oh, itu Bu Esther yang jawab ya. Yang lain? Yang lain silakan di unmute. Sulit apa tidak menulis? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Sulit. Oke, gini. Supaya kita interaktif, mungkin kalau agak mute dan unmute agak repot, saya pakai ini. Saya punya satu cara lagi. Ya, oke, baik. Anda lihat di layar. Coba saya minta, Bu Esther juga boleh mencoba. Kita praktekkan. Saya minta ditulis di chat. Supaya saya bisa baca. Tulisannya di chat. Ya. Tuliskan dalam 5 kalimat, apa yang terpikir ketika melihat gambar ini. Saya tampilkan gambarnya. Ya, kelihatan ya gambarnya adalah, jangan-jangan saya sedang ngajar, semuanya lagi tidur. Semoga tidak seperti di gambar ini. Oke, silakan dibuat tulisan dalam 5 kalimat. Apa yang Bu Esther dan teman-teman semua, adik-adik semua, pikirkan ketika melihat ini, langsung saja spontan, silakan langsung diketik di grup chatnya. Saya punya, kelihatan nggak ya buku ini? Nah, mungkin nanti yang terbaik bisa saya hadiahkan 1 per prodi. Jadi saya punya 3 Thank you, ini. Cap. Ada 3 ini antologi. Apa nanti teman-teman akan lihat di sini betapa anehnya gitu ya. Kami melakukan komunikasi lewat chat di WA group, belajar berdiskusi bersama di WA group, lalu WA group itu dibukukan. Jadi setebel ini loh ternyata WA group kalau dibukukan. Nah, hati-hati jangan-jangan yang sudah biasa ngobrol di WA group ada sesuatu yang faedah atau unfaedah. Supaya bisa dibukukan. Dibukukan jadi buku. Oke, tapi ini nanti buat contoh. 1 prodi 1 deh kalau ada yang sudah menulis. Atau terbaik atau tercepat saya nggak tahu ya. Silakan. Saya menunggu 2-3 menit lah. 5 kalimat aja. Kalimat sederhana saja, nggak usah kalimat panjang. Kalau yang pakai laptop enak nih, tapi kalau yang pakai HP ya memang harus agak ketik-ketik dulu. Bisa nggak switch dari Zoom, switch ke chatnya kan? Bisa kan? Tuliskan 5 kalimat. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar yang disajikan? Hanya 5 kalimat ya, Cap? Iya, pendek saja. Bukan Ada yang 5 kata, kan? Bukan 5 kata. Ada yang raise hand, atau ada yang mungkin mau tanya sambil menunggu temannya menulis, bolehlah. Daripada kita nanti kehabisan waktu, maksudnya karena waktu kan jalan terus ya. Silakan, Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi kayaknya ada yang raise hand, baru saya buka kok sudah turun. Kalau di WA bisa kelihatan typing ya. Ini, sudah ada yang masuk, Bu. Oke. Ya. Tidak sopan dan tidak menghargai karena sedang ada orang yang sedang menjelaskan tapi malah disepelekan dengan tidur. Oke, 1 sudut pandang menurut
Martina Dwi. Nah, ini kan sudut pandangnya Martina berarti melihat pendengarnya yang tidak sopan. Mari kita lihat apakah ada sudut pandang lain. Ya. Saya nggak usah ikutan ya, Pak. Ya, biasa ikutan nanti biasa dapat hadiah kan nggak enak ya. Iya, saya nggak enak jadinya. Ya kalau nggak harus 5 kalimat nggak apa-apa deh. Misalnya ini karena agak kesulitan dengan posisi chat di Zoom, ya 2-3 kalimat lah, oke lah. Oke, orang yang mengantuk saat mengikuti rapat atau pembelajaran. Tidur memang penting, tapi alangkah baiknya jika melihat kondisi sekitar supaya tidak Bagus menyinggung tuh, orang bagus lain. tuh. Oh, ya kan? Sudut pandangnya sudah beda. Tidur penting. Nah, berarti kita harus cari referensi Kayak saya tentang nggak tidur itu tidur, penting gitu. Siapa yang bilang tidur itu penting? Ya tentu ahli-ahli tidur, bukan ahli tidur, ahli kesehatan maksudnya ya. Kalau ahli tidur, saya termasuk ahlinya. Nah, tidur memang penting gitu. Nah, itu kan kalau kita mau menulis sebuah opini bahwa tidur itu penting, nah itulah kita perlu referensi gitu. Tapi melihat kondisi sekitar. Nah, ini kan sudah seorang penulis opini yang view-nya sudah lain. Ini sudah view-nya bicara kondisi sekitar. Jadi ini bisa jadi sebuah tulisan tentang bagaimana bersikap dengan menyesuaikan kondisi sekitar. Nah, gitu. Oke. 1, 2, 3, ya ini sudah ada per prodi belum Bu? Sudah beda-beda belum ini? Luis, Gabriela, Mutiara, Martina, ini beda-beda prodi nggak? Kayaknya ada Boga sudah, Busana sudah, Rias udah belum ya ini? Saya... Beberapa karyawan tertidur atau merasa bosan. Nah, Tidak bisa menghargai saat ada orang yang menjelaskan di depan. 5 kalimat kok. Enggak, aku tak ikut. seru kayaknya malah diskusi ya. Kenapa malah diskusi? Oke. Ini ada kata-kata merasa bosan, gitu kan? Nah, berarti orang sudah punya sudut pandang lain. Riris mungkin akan menulis bagaimana membuat meeting itu tidak membosankan. Nah, jangan-jangan ternyata yang membosankan yang menyampaikan presentasi kan? Nah, tuh, jangan melihat dari orang yang mengantuk. Bisa saja metode yang digunakan menjelaskan itu yang membosankan. Nah, ini sudah beda. Memang tulisan artikel ilmiah beda. Kalau artikel ilmiah pasti akan setuju pada satu teori yang sama, gitu. Kita mencari pembacaan tentang menyampaikan presentasi yang baik dan menarik. Nah, sudah semua akan fokus pada penyampai presentasi, tidak akan fokus pada audiens. Kalau tulisan populer bisa macam-macam seperti ini, gitu. Ya, jadi ini sudah jadi berapa judul ya kalau ditulis? Kalau dibuat jadi tulisan populer sudah bisa jadi bagaimana menulis yang menarik. Nah, itu. Oke, baik. Kalau setiap prodi sudah ada, mungkin saya bisa lanjut ke berikutnya, Bu. Jadi sudah ketahuan Yang siapa. Rias, Yang Rias belum? Julia. Rias sudah ada belum ya? Dan tidak menghargai orang lain itu ada sikap yang tidak baik. Ya, ketika orang yang sedang menyampaikan sesuatu di depan, sebaiknya kita menghargai, bukannya menyepelekan atau tidur. Oke. Mungkin bisa sambil ditulis prodi apa gitu, biar apa? Sementara ditulis namanya aja, Bu Esther boleh bantu backup tulis nama, karena saya. Oh ya. Jadi siapa-siapa yang ikut menjawab gitu. Kan sekarang ini nilai tidak kehadiran ya, tapi keaktifan. Kalau nilai kehadiran semua hadir. Oke, itu bercanda aja. Jadi bagi yang belum nulis silahkan deg-degan ya. Oke. Langsung cepat. Agar tidak mengantuk, harusnya diselingi humor. Nah, ini sudah jadi tulisan baru nanti. Menyelipkan humor pada presentasi. Oh, gitu ya. Kebetulan puasa sih ya, jadi ini di meja presentasinya juga nggak ada snack. Nah, itu sudah nanti jadi materi sendiri. Oke, baik. Kalau gitu, saya bagi setiap prodi aja beda-beda. Nah, gitu ya. Gambarnya supaya nggak sama. Oh, ada foto saya kayak. Oh iya, kan daripada saya pakai foto saya, nanti kurang pas kan. Ya karena kuliahnya di AKS ya, fotonya Bu dosen lah. Oke. Dosen boleh, ngantuk boleh, tapi hargai yang sedang bicara. Oke, baik. Nah, kalau tadi melihat satu hal dengan sudut pandang yang berbeda, itu sebagai contoh, dan sekarang ini masing-masing prodi melihat gambar yang berbeda. Ya,
Program studi desain busana melihat gambar kemeja yang digantung. Program studi tata rias melihat apa ya ini ya, riasan Jawa alami ala Bu Esther. Dan kemudian program studi seni kuliner melihat ini apa ya, bumbu-bumbu atau bahan apa ya, apalah gitu ya. Oke, mungkin ini tugasnya Bu Esther. Dari melihat gambar ini, tolong dibuat satu judul, gitu ya, judul artikel yang menarik gitu. Kemudian coba dibuat dengan struktur tadi, ya, pembukaan atau pendahuluan, isi dan penutup. Nah, saya sangat ingin melihat sudut pandangnya bisa beragam. Mungkin tidak, enggak tahu, tapi terserah Ibu sih sebetulnya mau diwajibkan atau tidak. Ini Irma penulisnya panjang juga ya. Oke. Ya, 5 kalimat kayaknya nih, tidak bisa menghargai orang lain, menunjukkan orang tersebut menandakan ketidakdisiplinan, sudah menjelaskan malah ditinggal tidur, pembicaranya pun harusnya menciptakan yang menarik. Wah, kayaknya ini juara nih ya. Ya, bisa. Oke. Monggo, mau dibuat mandiri atau mau dibuat kelompok, tetapi saya sangat ingin nanti gini aja, nanti semua atau menulis kemudian artikel yang terbaik, 3 terbaik atau 1 terbaik, monggo. Saya naikkan di 3 terbaik setiap prodi. Boleh. Satu terbaik per prodi ya. Oke, 1 terbaik setiap prodi. Nanti akan saya naikkan tulisannya di Kompasiana di channel saya, dan saya akan tuliskan ini dari tulisan dari seorang mahasiswa atau mahasiswi AKS Ibu Kartini yang belajar dalam waktu 2 kali 40 menit terputus join dan seterusnya ya. Oke, gitu bisa ya. Oke, terus tugasnya dikirim kemana, Kat? Dikirim email, boleh? Mau ke emailnya Bu Esther atau ke email saya? Langsung aja ke Fajar aja. Oke, saya tuliskan di chat ya. Kirimkan ke fajar.ikaba@gmail.com. Nah, itu fajar.ikaba@gmail.com. Saya kirimkan. Ya, bisa dikirim ke sana. Mungkin tidak wajib kali ya Bu Esther ya, tapi ya tapi terserah ya Bu Esther. Cuman ini saya sangat mengharapkan ada hasil gitu ya, dari kita berdiskusi, dari kita berbicara itu ada hasil ya. Sementara tidak ada batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana di koran gitu ya. Kalau di koran, wah ini Jessica tuh sambil selang sebentar ya. Iya, sedang merasa lelah karena pekerjaan yang sedang menumpuk. Wah, ini pekerjaannya numpuk. Dia tidak fokus dan tidak paham dengan materi. Semoga yang ikut materi saya paham ya. Oke. Nah, ini saya sementara tidak menggunakan ketentuan-ketentuan. Biasanya ini materi slide-nya ya. Itu ada ketentuan. Misalnya katakanlah tidak boleh menyebutkan nama produk, nama merek gitu-gitu ya. Atau jumlah karakter. Nanti bisa dilihat kalau di Suara Merdeka itu ada misalnya 3.000 sampai 6.000 karakter. Nah, misalnya gitu ya. Terus cara pengiriman, apakah harus via email atau dikirim langsung ke lokasi, atau ada syarat misalnya harus dilengkapi foto, harus dilengkapi identitas diri, nah itu harus diikuti. Kalau enggak, karena gini, yang pengen tulisannya dimuat di media itu banyak banget gitu ya, sampai ada agennya, bayar kalau mau dimuat itu. Nah, saking banyaknya, cara mensortir yang paling mudah yaitu pertama, kalau enggak memenuhi ketentuan, sudahlah buang dulu. Gitu. Baru nanti yang memenuhi ketentuan, baru dilihat lagi tulisannya bermutu atau enggak. Saya enggak tahu kalau ada media yang misalnya mendahulukan mutu gitu kan lah gitu ya. Ya itu bagus sih kalau memang ada yang bisa seperti itu. Oke. Kemudian baca artikel yang pernah diterbitkan sebelumnya di media itu. Kalau saya pengen nulis di Kompas ya saya harus baca-baca dulu di Kompas kayak apa gaya bahasanya. Formal banget mesti. Kalau saya pengen nulis di misalnya tabloid Ibu dan Anak gitu ya, tentang gizi anak gitu ya. Nah, itu ya saya harus pernah baca dulu tabloid yang akan saya tuju.
Nggak bisa saya main, ini kan gaya bahasa sendiri, tadi Bapak katakan kan gaya sendiri, gitu, nggak bisa. Lalu perhatikan waktu pengiriman, ini penting ya. Tren itu kita bisa lihat sampai dengan beberapa hari ke depan masih tren atau enggak. Padahal waktu kita mengirim artikel itu ada jeda sampai dengan dimuat. Kan ada proses editing, proses review, proses macam-macam ya. Jangan-jangan artikel kita dikirim 1 minggu kemudian, gitu ya, baru dimuat sudah nggak tren, gitu ya. Jadi proses mengantri di media itu perlu kita perhatikan. Oleh karena itu memang sekarang ini makanya banyak penulis-penulis atau wartawan-wartawan lepas yang membantu media itu menulisnya di online, ya. Nah, supaya bisa setiap ide bisa langsung saat itu juga disampaikan dan masih hot, ya. Gak mungkin kan kita menulis tentang kecelakaan sudah dimuatnya 3 hari yang lalu, wah gitu ya, pasti sudah nggak akan orang tertarik lagi karena mau menuju ke tempatnya juga sudah nggak ada bekasnya dan seterusnya, ya. Perhatikan waktu pengiriman, ya. Ini tips akhir supaya tulisannya diterima atau dimuat. Oke, baik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ini saya tampilkan paling terakhir slide ini, dan kita punya waktu menurut petunjuk adalah 8 menit. Sehingga saya pikir saya harus menyediakan waktu untuk tanya jawab gitu. Barangkali ada yang mau bertanya, singkat saja. Daripada ini putus lalu kemudian kita join lagi untuk 40 menit ketiga. Saya pikir ini juga sudah jam 14. Cukup nggak? Atau memang masih perlu satu sesi lagi? Nggak apa-apa. Kalau memang masih perlu satu sesi lagi, berarti setelah 7 menit lagi dari sekarang putus, berarti kita join lagi. Monggo, saya kembalikan ke Bu Esther. Oke, mungkin kita lihat dulu ada berapa pertanyaan sesi pertama ini. Oke, boleh. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan dan agak banyak perlu waktu, ya mungkin kita bisa. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, di unmute, kemudian sampaikan pertanyaannya. Saya kasih untuk 2 orang dulu ya, Cap? Boleh, boleh. Oke, silakan. Satu. 2. Monggo, silakan siapa yang mau bertanya. Ini direkam, jadi kalau nanti Anda bertanya kan muncul wajahnya ya, masuk di YouTube. Jadi apakah sudah jelas sehingga Anda tidak bertanya? terlalu jelas ya. Terlalu jelas. Cap, saya mau bertanya. Oke, boleh. Siapa nih? Wikan. Oke, dari silakan. Prodi Seni Kuliner. Bagaimana cara kita untuk memahami suatu kutipan atau opini lah gitu loh, Cap. Gimana caranya untuk memahami betul pada saat penulisan itu? Oke. Seperti itu, Cap. Ya, baik. Terima kasih, Cap. Oke, makasih kan. Jadi ini kita soal bagaimana memahami isi tulisannya ya, atau kita mau membuat sebuah tulisan. Karena gini, saya menangkapnya ada 2 hal di sana. Yang pertama adalah ketika kita membaca sebuah opini, bagaimana kita memahaminya. Dan kedua, bagaimana kita bisa memahami untuk bisa menulis sebuah opini. Jadi gini, kita bisa mengutip. Ya, bisa mengutip dari buku, jurnal, literatur, pidato sekalipun boleh dikutip. Tapi harus kita rubah ke bahasa yang bahasa sederhana, gitu, ke bahasa yang bisa dipahami. Sehingga misalnya katakanlah pidato Pak Menteri, Pak Presiden, Pak Wali, Pak Gubernur tentang satu materi tertentu, satu tema tertentu, memang kita tugas ini kan memang ya penulisan artikel itu memang akademisi sebetulnya. Apakah itu artikel ilmiah atau populer, itu akademisi, memang tugasnya untuk menerjemahkan itu kepada orang awam. Jadi silahkan dicoba juga cari dari sumber-sumber pendukung yang lain gitu ya. Sehingga kemudian oh yang dimaksud ini toh. Kita nggak bisa langsung seketika itu juga membaca langsung paham memang, karena ada bahasa-bahasa kiasan ya. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak semestinya, misalnya katakanlah peribahasa gitu ya, bagaikan menggarami air laut, pembagian sembako kepada orang-orang yang sudah mampu, nah gitu kan. Nah, menggarami air laut itu apa sih maknanya? Nah itu harus kita pahami dulu,
kita nggak bisa langsung tiba-tiba mau membahas tentang pembagian sembako ini salah sasaran misalnya gitu. Nah itu harus kita pahami mungkin dengan membaca berulang kali bisa gitu, atau mungkin dengan gini, biasakan juga sekarang untuk mencari padanan kata gitu ya, cari sinonim gitu, atau mungkin penjelasannya di kamus besar bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada yang elektronik, kita bisa cari kata-kata yang mungkin masih sulit gitu ya. Jadi itu cara kita untuk memahami tulisan-tulisan yang ada di opini, atau kalau kita mau menuliskan sebuah opini. Yang jelas kita harus menempatkan diri sebagai orang yang nggak paham apa-apa gitu ketika mau menuliskan opini. Gitu. Oke, gitu ya, Wikan ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Tinggal 3 menit lagi ya, Cap? Tinggal 3 menit lagi. Ini ada yang raise hand, Oppo A5s ini siapa? Kayaknya ngacung ya. Ini kalau di kelas saya raise hand ini. Bertanya? Silakan. Langsung tanya ini. Satu lagi. Oppo. Pas mungkin kalau satu lagi. Satu lagi silakan. Nah, kalau enggak, berarti ini saya anggap sudah akan muncul tulisan-tulisan yang keren nanti ya. Nggak usah panjang-panjang ya, saya tidak mengharapkan sampai misalnya 1 halaman folio gitu, enggak lah gitu ya. Yang penting kalau Anda melihat gambar ini gitu ya, Anda punya ide apa, saya contohkan dulu sambil mungkin menunggu lain tanya karena waktu tinggal 2 menit ya. Misalnya yang ini menyimpan kemeja gitu, misalnya ya, atau misalnya baju putih gitu ya, ada yang melihatnya sebagai baju putih, ada yang melihatnya sebagai hanger gitu, ada yang melihatnya sebagai nggak tahu apa gitu. Ini mungkin ada yang melihatnya warna hijau dipadukan dengan alam, mungkin ada yang melihatnya riasan, saya nggak tahu lah, itu teman-teman tata rias mungkin lebih bisa memahami. Nah ini mungkin bisa bahan-bahan, bisa herbal, bisa natural, bisa bumbu, bisa macam-macam gitu ya. Judulnya boleh apa saja gitu. Yang penting sudut pandangnya tidak usah terpengaruh dengan sudut pandangnya masing-masing. Coba saya pengen lihat lah gitu. Oke, begitu. Less than 1 minute. Bu Esther barangkali mungkin ada closing. Untuk closing kali. Closing cukup nggak ya, Cap? Cukup. Ya. Oke. Kalau ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, ini luar biasa, saya bisa berbagi dengan teman-teman semua di AKS Bukartini. Saya menunggu tulisan teman-teman sekalian, karya populernya, semoga akan semakin dipopulerkan lagi nanti, ketika nanti saya bisa unggah di Kompasiana atau dimanapun saya bisa naikkan tulisan ini. Saya tunggu dan terima kasih Bu Esther sudah memberi kesempatan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, secara khusus dalam hal penyediaan sarana waktu dan seterusnya. Saya rasa begitu, Esther. Ini saya stop share untuk PPT-nya. Monggo, Esther untuk menutup. Oke, terima kasih banyak Pak Fajar. Jangan lupa tugasnya wajib untuk dikerjakan, kemudian di email ke email yang sudah dicantumkan atau sudah diberikan oleh Kak Fajar ya. Gimana Kak? Pertanyaan? Kak Fajar? Oh iya, gimana? Kalau masih ada pertanyaan, boleh. Saya masih standby. Bisa? Saya masih standby. Silakan. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan yang sudah join lagi, kalau masih ada pertanyaan, silakan disampaikan, mumpung masih ada waktu. Terkait tugas atau apa, silakan. Ada yang mau bertanya? Rasanya sudah penasaran pengen segera memulai menulis. Oke, kalau tugas dikumpulin paling lambat tanggal berapa, Bu? Bu. Oke, Kek, dikumpulin paling lambat kapan, Kek? Silakan. Ini jangan sampai nanti mengganggu
tugas yang lain juga, mungkin ada dari dosen-dosen yang lain. Kalau saya kan ini follow up dari kuliah umum ya, follow up dari pertemuan saja. Jadi mungkin 1 minggu kan? gimana kalau setelah Lebaran gitu, siapa tahu ada yang mau nulis tentang Oh iya. suasana Lebarannya. Berarti 2 minggu ya, Cap? Dari Karena hari Selasa, Senin ini kan tanggal ya? 18 ya, 18 kalau gitu 25 kan sudah Lebaran itu minggu depan ya. Ya mungkin sampai 28 atau 29 lah gitu ya, 10 hari lah. Oke. 29 ya? 29 itu Mei hari ya? Jumat ya. Oke, maksimal tanggal 29 Mei, tugasnya sudah harus disend ke Fajar melalui email fajar.ikaba@gmail.com ya? Ya, Benar ya, Kak? betul. Ya, bisa dikerjakan segera kalau mau Lebaran, kalau mau dikerjakan sebelum Lebaran atau setelah Lebaran dikerjakan kemudian disend juga bisa. Silahkan menyesuaikan waktu Anda dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fajar. Ada 3 masing-masing prodi ya. Yang busana tadi ada kemeja putih atau blus putih atau baju putih, silakan. Kemudian ada yang dari Rias, Tata Rias, ada gambar saya. Tapi tolong jangan disampaikan nama saya ya. Jangan tersebut nama saya, tolong jangan disebutkan di situ ya. Tolong. Gitu. Kemudian yang apa namanya, yang seni kuliner ada rempah, bumbu-bumbu rempah. Nah, itu silahkan. Apa dikerjakan mungkin ya 1 lembar lah, 1-2 lembar lah, atau terserah Anda semampunya Anda untuk menuliskan kalimat artikel populernya seperti apa. Seperti itu ya. Bisa diterima? Oke. Dan untuk yang tidak bisa bergabung pada siang hari ini, tadi ada beberapa yang sudah WA ke saya, tidak bisa bergabung karena di daerah, mereka berada di daerah, kemudian sinyalnya ya kita maklumi aja bersama, sinyalnya juga tidak terlalu baik, sehingga video ini, proses pembelajaran ini akan sudah direkam, kemudian akan di-upload ke channel YouTube-nya Cap Fajar. Mungkin ada linknya, Cap? Nanti atau setelah selesai terupload nanti baru kita share linknya. Oke, nanti setelah materi ini selesai, proses pembelajaran ini selesai, kemudian Fajar harus editing, karena harus menyiapkan video yang tadi tulis, kemudian setelah di-upload, Fajar bagikannya saya, kemudian nanti saya berikan ke Anissa ya, sebagai penanggung jawab mahasiswa untuk mata kuliah MPKI ini. Untuk Anda silahkan search, kemudian pelajari kembali materinya. Semoga bermanfaat ya. Oke, masih adakah pertanyaan atau adakah yang ingin bertanya? Dari 18 partisipan yang kembali join. Tidak ada? Cukup jelas? Tidak ada. Oke, baiklah. Oke, terima kasih banyak ya Fajar untuk waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih juga. Maaf mengganggu. Terima kasih sudah dibela-belain mau join dengan kelas MPKI untuk mahasiswa semester 2 program studi desain busana, seni kuliner, dan tata rias. Total mahasiswa kami ada 80, tapi tadi saya lihat yang join 63 ya? Sekitar 63. Ya, 60-an saya rasa ya cukup lah, sudah lebih dari 50%. Ya, cukup banyak. Nanti yang belum bisa join bisa cek di Fajar, gitu. Oke, terima kasih buat mahasiswa semuanya yang sudah join, yang sudah bergabung siang hari ini. Panas, masih puasa, sambil nunggu nanti maghrib. Materinya silahkan dicek kembali ya, kemudian dipelajari lagi, tugasnya jangan lupa dikerjakan gitu. Oke,
kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, minggu depan kan libur ya, libur lebaran. Iya. Bener nggak? Iya. Atau tetap kuliah? Mau tetap kuliah? Libur aja. Boleh. Oke, liburnya ya. Kalian kan tugasnya sudah terlalu banyak, gitu. Jadi kita libur, terus jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita ketemu lagi nanti di tanggal. Wait, saya lihat tanggalan dulu ya. Di tanggal. Sopo iku? Di tanggal 1 Juni. Ya, kita ketemu di tanggal 1 Juni melalui Google Classroom. Nanti materi selanjutnya akan diisi sama Pak Andi ya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya sambil menunggu buka puasa. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Jangan lupa tugas-tugasnya. Oke, bye-bye. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Terima kasih.